Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai Sampai. Oke ya, untuk pertemuan hari ini kita akan mencoba ya membahas terkait tentang pengukuran kinerja ya khususnya kinerja keuangan menggunakan Economic Value Added atau EVA ya. Di beberapa pertemuan sebelumnya ataupun di apa namanya di mata kuliah dasar ya. Kalian kan ini sudah ke tahap mata kuliah lanjutan atau konsentrasi ya atau peminatan bidang. Mungkin kalian tahu nggak pengukuran kinerja pakai apa aja nih? Kinerja keuangan. Ada yang tahu nih? Mangga boleh dibuka ya mic-nya ya. Jangan di-mute aja nih. Ada yang tahu? pakai rasio Bapak bisa. Pakai rasio Hmm. keuangan ya, misalkan profitabilitas dan seterusnya. Ya. Mungkin itu yang secara tradisional ya. Ini ada pengembangannya menggunakan ekonomi value added. Sebelum saya membahas lebih dalam ya, ini ada beberapa ya capaian pembelajaran, ada program learning outcome ya, lalu ada sub PLO, CLO. Saya lebih akan fokus ke apa nama cross learning outcome-nya ya, terutama di sub CLO 5 ya. Ini nanti kalian harus mampu ya memahami dan menganalisa pengukuran kinerja menggunakan EVA. Tidak hanya sekedar menghitung ya, tapi menganalisis ya, menganalisa hasil perhitungannya ya. Bagaimana sih kalau EVA-nya begini misalkan positif, negatif ya ataukah nol? Nah, kalian harus mampu bisa menjelaskannya. Dan apa sih nanti strateginya? Ya, nama juga mata kuliah manajemen keuangan strategi ya. Nah, bagaimana sih strategi yang akan dilakukan perusahaan jika Eva negatif misalkan ya ataukah positif misalkan ya. Nah, kalau kendala kan pasti yang nanti ya yang negatif biasanya. Nah, agendanya ini ada beberapa ya, nanti terkait tentang pengertian dan konsep ya, lalu ukuran penilaian kinerja keuangan dalam EVA, lalu juga ada manfaat EVA ya, lalu juga kelemahan dan kelebihan EVA dan implementasi kasus ya, dan checklist terakhir nanti aja terakhir ya, ada belum dimunculin. Berikutnya, nah ini dari sini ya kita akan mencoba ini steward ya, pengertian dan konsep ya. Ini steward salah satu pencetus ya pengukuran kinerja menggunakan EVA ya. Steward ini berdasar dengan jasa konsultannya dia mengembangkan konsep economic value added yang didefinisikan oleh steward ini bahwa EVA ini sebagai pendapatan residual yang diperoleh setelah dikurangkan biaya modal dari laba operasional yang dihasilkan oleh perusahaan ya. Nah, pendapatan residual itu apa ya atau residual income itu apa? Hansen Mowen mengartikan bahwa residual income itu sendiri adalah selisih antara laba operasional dan tingkat pengambilan minimum yang disyaratkan atas aset operasional perusahaan ya. Nah, ada yang tahu nggak laba operasional nih? Laba operasional diperoleh dari mana? Masih ingat? Nih, anak manajemen keuangan nih. Masih ingat nggak laba operasional diperoleh dari mana? Kalau laba diperoleh dari mana? Hasil penjualan dikurang biaya. Berarti kalau laba operasional berarti dari penjualan ya dikurangi biaya-biaya operasional. Atau lebih sering disebut apa? Penyanyi ada? Penyanyi jadul nih? EBIT ya. EBIT mungkin kalian mah belum tahu ya penyanyi jadul ya EBIT ya. Nah, ini ya lalu juga di sini juga ada istilah aset operasional perusahaan. Ada yang tahu aset operasional nih apa? Aset operasional contohnya apa? Kas apalagi? Piutang ya. Nah, dan seterusnya ya. Nah, itu ya. Berarti kalian lulus lah ini mah ya. Lulus manajemen keuangannya kemarin, makanya bisa ngambil ke sini.
Berikutnya ini EVA ya. EVA pada dasarnya merupakan nilai tambah ekonomis yang berhasil diciptakan oleh perusahaan melalui kegiatan operasionalnya. Jelas ya tadi ya, nanti membandingkan antara laba operasional atau pendapatan rasional yang diperoleh setelah dikurangkan dengan biaya modal pada suatu periode tertentu. Ya. Nah, lalu poin berikutnya ini kekayaan hanya diciptakan ketika sebuah perusahaan menghasilkan laba yang melebihi biaya operasional dan biaya modal yang digunakan ya. Nah, berarti penciptaan nilai tambah diperoleh dari apabila eh, laba ini melebihi biaya operasionalnya ya dan biaya modalnya. Nah, nanti kita coba lihat ya ini apabila EVA positif ya berarti perusahaan telah menciptakan nilai ya bagi pemilik eh, modal ya, sedangkan EVA negatif sebaliknya ya belum menciptakan nilai tak tambah ya ataupun nilai EVA negatif ini sebagai akibat penurunan dari tingkat pengembalian investasi tadi ya karena eh, lebih besarnya biaya modal dari biaya operasionalnya, sedangkan apa namanya labanya lebih kecil ya makanya itu EVA-nya nih negatif. Berikutnya ya, ini ukuran kinerja keuangan dalam EVA tadi ya, EVA positif atau ini lebih besar dari nol, nah, maka kinerja keuangan perusahaan dapat dikatakan baik ya, sehingga terjadi proses perubahan nilai ekonomisnya. Lalu juga kalau nol ya, ini kalau nol mah impas ya, plus plus ya kalau bahasa Sundanya mah ya, plus plus nih. Maaf. Berikutnya ini jika EVA kurang dari nol, maka kinerja keuangan perusahaan tersebut dikatakan kurang bagus ya karena laba yang diperoleh tidak memenuhi harapan penyandang dana tadi ya biaya modalnya atau biaya operasionalnya pasti itu lebih lebih tinggi ya. Nah, sehingga tidak terjadi penambahan nilai ekonomis pada perusahaan. Berikutnya ini untuk perhitungan. Nah, bisa dilihat-lihat ya ini perhitungannya ya lumayan cukup panjang ya. Nah, karena kalau yang konvensional kan gampang ya profitabilitas tinggal terkait dengan ROE misalkan ya tinggal tinggal earning after tax dibagi ekuitas. Nah, makanya ini Stewart ini mengembangkan model ini ya model ini ya. Nah, sehingga nanti ada kelemahan sama kelebihannya. Bagaimana sih kelemahan dan kelebihannya? Ini cukup panjang ya. Nah, nanti kita lihat di implementasi kasus ya untuk perhitungannya. Berikutnya ya, ini ada manfaat EVA. Yang pertama, ya, memilih investasi yang memaksimumkan tingkat pengembalian dan meminimumkan tingkat biaya modal sehingga nilai perusahaan dapat dimaksimumkan. Jadi kalau memilih investasi, ya, biasanya kita lihat ya yang meningkatkan nilai perusahaan. Salah satunya EVA-nya yang positif, ya. Kalau dari segi perusahaan ya nanti kita lihat ya kita analisis ya kalau sebagai investor ya jelas tadi yang EVA-nya positif. Kalau bagi perusahaan juga sama ya misalkan mau mengakuisisi perusahaan lain misalkan ya sebagai pengakuisisian atau merger misalkan dengan perusahaan lain. Nah, nanti bisa dilihat ataupun secara tadi ya mandiri perhitungannya oh saya mah ternyata EVA-nya negatif apa yang harus dilakukan. Berikutnya, membuat para manajer untuk memfokuskan perhatian pada kegiatan yang menciptakan dan memungkinkan mereka untuk mengevaluasi kinerja berdasarkan maksimasi nilai perusahaan ya. Nah, nilai perusahaan ini salah satu indikatornya bisa menggunakan economic value added ya. Sebetulnya banyak ya bisa dilihat dari price book value-nya ya, bisa dilihat dari apa namanya Tobinski ya dan yang lainnya. Nah, ini salah satu caranya melihat indikator dari nilai dari EVA ini ya. Nah, berarti kalau EVA-nya positif itu bisa memberikan nilai tambah ya. Nah, sehingga ini manajer perlu memfokuskan ya meningkatkan nilai perusahaan dengan menggunakan indikator EVA ini. Berikutnya ini mendorong perusahaan untuk lebih memperhatikan kebijakan struktur modalnya ya. Nah, kebijakan struktur modalnya ya coba nih masih Alma ini Alma ngelamun aja Alma lagi ngelamun ini enggak ngelamun Alma. Enggak apa-apa sambil Coba mendengarkan, Pak. oh mendengarkan keren ngelamun ya struktur modal apa sok struktur modal terdiri dari apa ini masih ingat nggak Alma di pertemuan sebelumnya nih apa struktur modal terdiri dari ada yang bisa bantu nih Alma nih
Lagi kebingungan kayaknya ini Alma. Dari utang, Bapak. Oh, Utang dari sama modal. utang sama modal Mod- komposisi ya, berapa banyaknya utang sama ekuitas ya. Nah, nanti kalau kebanyakan utang gimana Alma? Berisiko nggak perusahaannya? Itu sangat berisiko, Bapak. Berisiko. Kalau bisa bayar bunganya berisiko nggak? Tidak, menurunkan risikonya, Bapak, kalau bisanya membayar. Oke, berarti nanti tergantung tingkat struktur modal yang optimal ya. Nah, nggak apa-apa ya, Alma banyak utang, tapi asal bisa bayar kan ya. Oke, berikutnya ya. Ini berikutnya mengidentifikasi ya kegiatan atau proyek yang pengambilannya lebih tinggi dari biaya modalnya. Tadi jelas ya ini. Lalu kelemahannya ya, nah ini Eva hanya menggambarkan penciptaan nilai pada satu tahun tertentu atau suatu tahun tertentu. Nah, nanti itu bisa berbeda-beda ya antara Eva tahun ini, misalkan, oh Eva-nya segini, ya positif, ya Eva tahun ini negatif, ya, nah, dan seterusnya. Nah, lalu juga ini secara praktis belum tentu Eva dapat diterapkan dengan mudah. Alasannya kenapa tadi? Banyak ya perhitungannya, ya banyak perhitungannya, ya sehingga beberapa orang ya hanya melihat dari yang pengukuran kinerja secara tradisional ya. Nah, nanti kalian nanti sebagai manajer keuangan, nah, mudah-mudahan bisa menilainya dengan Eva ini supaya lebih komprehensif ya sesuai dengan profil lulusan kita kan sebagai manajer ya. Kalau kalian berarti di bidang kajiannya keuangan berarti manajemen keuangan. Berikutnya ini keunggulan Eva ya. Nah, ini Eva memfokuskan penilaiannya pada nilai tambah ya dan memperhitungkan beban biaya modal sebagai konsekuensi investasi tadi ya. Biaya modal. Nah, terkait tentang biaya modal ya, biaya modal ada apa aja? Biaya modal apa aja? Ada yang bisa bantu nih? Bisa bantu biaya modal? Hitungnya masih ingat pakai apa? Biaya modal? Apa nggak kedengeran deh? Pakai apa? WACC, Bapak. Oh, pakai WACC ya. Weighted average of cost of capital ya, yang terdiri dari nanti ngitung biaya modal utang, biaya modal ekuitas. Ah, nanti tadi sesuai rumus ada tuh. Ya, maka nanti dihitung. Lalu juga ini EVA dapat digunakan secara mandiri tanpa memerlukan data pembanding seperti standar industri atau data dari perusahaan lain. Nah, ini berdiri sendiri ya, tanpa perlu dibandingkan ya. Misalkan profitabilitas kita ROE-nya 5% ya, yang lain 6% ya. Nah, itu kan bisa dibandingkan ya atau dengan rata-rata industrinya. Nah, kalau ini bisa berdiri sendiri tanpa perlu pembandingan ya. Tinggal lihat aja apakah EVA-nya positif, apakah negatif. Kalau positif menciptakan nilai tambah, kalau negatif juga menciptakan nilai tambah ya atau enggak? Enggak ya. Enggak ya. Tidak menciptakan nilai tambah. Nah, ini kita masuk ke implementasi di kasus ya. Ini ada kasus, ini perusahaan Gajah Tunggal ya. Dia adalah produsen ban terbesar di Asia Tenggara. Ya, ini memproduksi ban berkualitas ya untuk mobil penumpang, yes, SUV ya, dan seterusnya ya. Lalu juga ini produksi-produksi lain ya, ini seperti karet sintesis dan berikutnya ya. Nah, saya yang akan highlight ini ya. Nah, ini penjualan bersih perusahaan tumbuh sebesar 3,8% ya pada tahun 2017 ya. Ini naik nih dari tahun 2016 sekitar 13,634 triliun menjadi 14. Nah, ini naik nih ya. Tetapi ya tetapi berbeda nih saya highlight ini ya. Tetapi berbeda ya kenyataan dengan laba tahun berjalannya nih ya. Nah, ini mengalami penurunan ya sebesar 9 wah gede banget ya 92,81% dibandingkan tahun 2016. Nah, sehingga ini berdampak terhadap harga saham. Ya, ini turun terus-menerus nih. Kuartal 1 1130. Kuartal 2 masih sama ya. Kuartal 3 ini nurun lagi 685. Lalu kuartal 4 680. Ah, ini eh, kita akan coba analisis ya menggunakan EVA ya khusus yang tahun 2017 karena tadi terjadi gap ya terjadi terjadi gap ya. Oke, kita coba ya. Ini laporan apa ini? Ini laporan apa nih? Laba rugi kan ini mah ya? Neraca, Bapak. Oh, neraca. Berikutnya ini apa? Masih ya? Laporan neraca. Berikutnya ini laporan apa?
Laba rugi Bapak. Nah, laporan laba rugi ya. Oke ya, kita masuk ke perhitungan economic value value added ya. Nah, sebelumnya ada eh, yang ditanyakan terlebih dahulu atau lanjut dulu aja lah ya. Nanti kita coba. Ini Eva ya, ini Eva rumusnya nopat dikurang kapital charge-nya berapa nanti ya. Nah, nanti untuk nopat itu sendiri, nopat itu sendiri nanti EBIT dikurang satu min tax ya. Nah, ini untuk mencari EBIT nanti kita lihat laba bersih tahun berjalan ditambah beban keuangan ditambah pajak ya. Nah, ini adanya di laporan apa neraca ya? Hah? Ada di mana? Kira baru rugi Bapak. Laporan laba rugi ya. Kita lihat di laporan laba rugi. Laba bersih tahun berjalan, beban keuangan dan pajak ya. Kita lihat ya. Nah, ini ada laba bersih tahun berjalan atau bisa juga disebut earning after tax ya. Nah, ini sekitar 45.028 ya. Ah, tapi ini satuannya dalam juta rupiah ya, jutaan rupiah. Lalu ini ada ini pajak ya. Nah, ini beban pajak ya 61.796 ya. Lalu juga ini beban keuangan ya yang ini nih. Ini beban beban keuangan ya. Nah, ini ya. Nah, nanti kalian bisa lihat ya. Nah, ini bisa lihat. Nanti bisa dilihat lagi ya. Ini kalian sambil Zoom sambil buka PDF-nya kan udah dikasih ya sebelumnya. Nah, berikutnya ya. Nah, ini hasilnya sebesar 921.283 ya. Nah, ini hasilnya. Berikutnya ini kita akan menghitung teks ya. Nah, tadi beban pajak sudah diketahui ya 61796. Nah, lalu kita lihat laba sebelum pajak. Nah, laba sebelum pajaknya sekitar 106.824 ya. Nah, kita coba lihat di sebelumnya ya. Nah, ini laba sebelum pajak lah ini. Nah, ini tinggal ini aja sih kalau rumusnya tinggal masukin aja. Nah, tapi nanti kalian harus memahami ya bunyi perhitungannya hasilnya apa ya. Oke, ini ya, ini sudah ya sekitar 0,578 ya. Ini 0,578 ya. Ah, benar nggak segini? Coba cek dulu lah satu lah ya, bisa salah. Yang ini nih, beban pajak ya, 61.061.076 dibagi 106.824 ya. Ini dalam satuan dalam jutaan ya. Nah, ini kalau ini udah rasio kan ya. Benar nggak segini? Benar, Bapak. Udah ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini berikutnya ini ada komponen satu min teks. Nanti ini tinggal satu dikurang yang hasil teks tadi ya. Nah, ini kita langsung menghitung nopat ya. Nopatnya nanti EBIT ya. Nanti EBIT yang tadi ya dikali satu min teks ya. Ini hasilnya berapa nih? 388.781 ya. Nah, ini untuk nopatnya. Berikutnya, nah, kita akan menghitung EVA. Nah, tadi nopat udah ya. Sekarang ke perhitungan yang ini. Capital charge-nya berapa. Nah, nanti tadi WACC ya. WACC dikali invested capitalnya berapa. Nah, WACC ini rumusnya ya. D dikali RD ya. Lalu nanti satu min tax ditambah E dikali RE. D sini nanti utangnya berapa ya. Nilai utangnya berapa ya. RD sini terkait tentang biaya utangnya berapa, biaya utangnya. Kali satu mintex tadi udah dihitung ya. Nanti E-nya ini ekuitasnya berapa, RE di sini. Ini RE di sini terkait tentang biaya ekuitas ya. Nah, untuk mencari D ya di sini ya di sini komposisi ya, komposisi utangnya berapa sih komposisi utangnya ya. Nah, tadi kan struktur modal antara komposisi utang sama ekuitas. Berapa sih ininya ya D-nya. Nah, kalau di sini cenderung apa namanya? D-nya nanti total utang berapa? Ah, ini ada di mana nih? Total utang sama total ekuitas ada di laporan laba rugi atau di neraca? Di bagian neraca Bapak. Di neraca ya. Kita lihat ya. Neracanya bagian yang ini ya. Kita coba lihat. Ini ya. Nah, ini ada jumlah liabilitas. Ya, nah ini. Liabilitas diperoleh dari mana? Biasanya dari sini kan ya, jumlah liabilitas jangka pendek.
Yang ini ya, jumlah liabilitas berjalan. Jadi tambah jumlah liabilitas jangka panjang. Ya, yang ini 8 juta. Lalu ini jumlah ekuitas. Ya, ini jumlah ekuitasnya sekitar 5 juta sekian ya, 689.466. Lalu juga ini di sini ada jumlah liabilitas dan ekuitas. Itu tinggal ditambahkan ya. Nah, liabilitas ditambah ekuitas sekitar segitu. Nah, kita coba ke perhitungan. Ya, ini untuk ke perhitungannya bisa dilihat ya. Ini tadi ya, yang pertama tadi total utang ya 12 juta sekian ya, total utang tambah total likuiditas tadi ya. Nah, ini sekitar 0,687. Nah, berikutnya RD. Di sini ada beban bunga. Nah, beban bunga ini bisa dilihat dari yang sebelumnya, yang dari beban keuangan tadi. Nah, beban keuangan nih sekitar 814.459 ya. Nah, yang ini. Nah, lalu hutang jangka panjang bisa dilihat yang tadi ya di laporan neracanya. Ya, apakah saya terlalu cepat nggak nih? Kita respon dulu ya. Cukup? Cukup, Bapak, cukup. Cukup ya. Oke deh, kalau masih ini ya. Berikutnya, nah ini ada total ekuitas tadi ya. Total ekuitas ada, ini tinggal salin aja ya. Nah, nanti kalau gampang mah kalian di Excel aja masukin di Excel. Ya, di Excel masukin, tinggal masukin apa namanya formulanya kan. Ya. Lalu ini total tes tadi ya, ini sekitar 0,313. Berarti ini perbandingan antara, berarti ini perusahaan ini gedean utang atau gedean ekuitas perbandingannya? Utang, Bapak. Gedean utang ya. Gedean utang. Apakah bisa bayar nggak? Ya, nggak tahu ya, harus dianalisis kan ya. Ini lagi dianalisis dulu ya. Berikutnya, nah ini era ya. Nah, ini tinggal laba bersih setelah pajak atau tadi saya sudah sebutkan laba tahun berjalan, laba bersih tahun berjalan dibagi total ekuitas. Nah, sini sekitar 0,008. Berikutnya, menghitung WACC-nya. Ya, WACC-nya tadi ya. Nah, ini komposisi dari utang 0,687 dikali 0,101 yang tadi ngitung RD ya. Dikali 1 min tax tadi yang di awal nih. Yang di awal, sorry, saya liatin, misi lupa ya. Ini ya yang di awal. Berikutnya tinggal ditambah ya. Nah, tadi ekuitasnya berapa, komposisi ya, atau proporsinya berapa, 31% kan, ini 31,3%. Nah, dikali 0,008. Nah, sehingga WSS-nya berapa nih? 0,0322 atau 3,2% WSS-nya. Berikutnya kita akan menghitung WSS-nya udah kan tadi ya. Nah, kita akan menghitung invested capital. Tadi udah ya, di datanya udah ada ya, total utang berapa sama total ekuitasnya berapa ya, 12 juta sekian ditambah 5.689 yang tadi ya. Dikurang hutang jangka pendek ya. Hutang jangka pendek berarti masih di neraca ya. Tadi ya kita lihat total utang jangka pendeknya ya. Total utang jangka pendeknya. Ini ya, 4 juta sekian ya, 4.397.957. Nanti kalian tinggal lihat aja. Oke, ya. Coba hasilnya segini nggak? Invested capitalnya. Coba ya, segini nggak? Sama ini? Sama ya? Oke, kita lanjut lagi. Ini untuk capital charge-nya tinggal dikaliin aja WSCC. Ya, dikali invested capitalnya berapa? Ini sekitar 441.383 ya. Berikutnya ini terakhir ya, kita akan menghitung EVA-nya. Nopat dikurang capital charge ya. Berapa sih nih hasilnya, berapa nih? Coba hitung. Berapa hasilnya, positif atau negatif? Apa? Negatif ya, udah kelihatan kan itu ya. Negatif berapa? 52.602. Tapi ini dalam jutaan ya. Sehingga ini perusahaan Gajah Tunggal ini memberikan nilai tambah nggak? Enggak. Enggak ya, karena Negatif. negatif, tidak memberikan nilai tambah ekonomis atau dikatakan kurang
Bagus karena laba yang diperoleh tidak memenuhi harapan penyandang sehingga tidak terjadi penambahan nilai ekonomis pada perusahaan ya. Nah, untuk meningkatkan EPA ini ya, nanti kalian nih sebagai manajer keuangan nih, apa yang harus dilakukan nih? Ah, ini negatif kumaha ya, kalau bahasa Sunda mah kumaha ya. Nah, ini bisa ditingkatkan. Yang pertama nih, dengan meningkatkan keuntungan atau profit tanpa menambah modal. Caranya gimana sih? Nah, ini memotong biaya ya, bekerja dengan biaya produksi dan pemasaran yang lebih rendah ya. Nah, nanti kalian bisa analisis ya, eh, kontrol ya biayanya ya. Kalau nanti biasanya di akuntansi manajemen atau di akuntansi biaya kan ya sudah bisa nih ya, kalian nih udah dapat nih. Lalu juga bisa meningkatkan perputaran Aktiva ya dengan cara menaikkan volume penjualan, nah, atau menggunakan Aktiva yang lebih rendah atau lower assets juga bisa. Lalu juga ini melakukan investasi pada proyek-proyek dengan tingkat pengembalian yang tinggi atau returnnya. Nah, boleh ini meningkatkan EVA dengan cara-cara ini. Ya, sampai sini ada tanyakan dulu nggak? Apa sudah jelas? Ya, Jelas, Bapak. jelas ya. Tinggal nanti ya untuk lebih detailnya saya eh, kasih tahu nanti. Lalu juga ya selain dari segi apa namanya eh, perusahaan ya atau tadi ya misalkan si perputaran aktiva ini mampu meningkatkan ekonomi value added, ada juga faktor-faktor lain ya yang mampu meningkatkan nilai perusahaan ini ya yang diukur oleh Eva. Salah satunya ya saya sudah melakukan penelitian ya penelitian terkait tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan ini. Ya, bentar ya, saya coba share dulu ya. Ini ada nggak? Udah ada belum? Ada, Pak. Nah, nanti saya coba buka scroller dulu ya. Nah, ini ya, determinant of firm value study on Islamic banking in Indonesia ya. Nah, ini saya juga buka dulu ya PDF-nya. Nah, ini ya, udah kelihatan ada? Ada ya? Nah, ini salah satu penilaian nilai perusahaannya. Saya eh, coba menggunakan ekonomi value added ya. Kebanyakan untuk mengukur nilai perusahaan pakai yang konvensional ya, Tobin-Skew ya dan seterusnya. Ini mencoba menggunakan ekonomi value added. Ya, kalian nih nanti kan mau skripsi ya, bentar lagi ya mungkin ya. Berapa berapa semester lagi ya. Mungkin kalian boleh coba ya. Ini menggunakan firm value-nya menggunakan ekonomi value value added ya. Nah, ini saya mencoba kalau kebanyakan tadi kalau perusahaan Gajah Tunggal perusahaan apa ya sebutnya? Perusahaan manufaktur ya. Nah, kalau saya ini mencoba ya karena kebanyakan nih menghitung EVA-nya di perusahaan apa namanya manufaktur, saya coba di bank ya, banknya juga yang bank syariah ya, otomatis nanti ngaruh juga nanti ke biaya modalnya ya pada ngitung EVA kan ya. Kalau utang ada muncul bunga ya, kalau di bank, kalau di syariah biasanya apa bunga itu nggak boleh kan ya ya. Nah, nanti ya ini saya coba ini ya untuk berbeda dengan penelitian-penelitian yang lain. Nah, ini untuk hasil penelitiannya secara singkat ya bisa lihat di abstrak ataupun ini bisa coba lihat juga ini datanya dari 12 bank ya Islamik ya bank komersial di Indonesia. Ini waktunya dari 2017 sampai 2021. Nah, ini hasilnya bahwa yang berpengaruh terhadap tadi kan selain peningkat apa perputaran aktif Pak ya dan seterusnya saya mencoba ini faktor-faktor yang berpengaruh terhadap eh, nilai perusahaan ini ada ICG ya atau Islamic Corporate Governance atau tata kelola perusahaan berbasis syariah, ada juga ISR ya atau Islamic Social Responsibility atau tanggung jawab sosial berbasis syariah ya. Nah, ini lalu juga ini saya menggunakan variabel moderasi dari eh, profitabilitas ya. Ternyata yang berpengaruh positif ya, yang berpengaruh positif atau berpengaruh positif ini apabila X meningkat, nilai perusahaan juga meningkat. Bahwa yang berpengaruh positif ini adalah tata kelola perusahaan berbasis syariah. Semakin baik dia mengelola
tata kelola berbasis syariah ini mampu meningkatkan nilai perusahaannya yang diukur oleh EVA. Tetapi kebalikannya kalau ISR ya Islamic Social Responsibility, nah ini malah berpengaruhnya negatif ya sehingga menimbulkan kegiatan ISR ini mungkin menimbulkan biaya tambahan ya yang tidak selalu langsung berdampak positif pada eh, persepsi pasar ya ataupun juga ini tangguh pasar juga ini mungkin ya menilai bahwa kegiatan sosial yang dilakukan hanya sekedar pencitraan aja ya bukan untuk kepentingan sosial ya. Lalu juga ini profitabilitas juga mampu memoderasi khususnya jika perusahaan memiliki profitabilitas tinggi maka pengaruh ICG yang tadi ya terhadap nilai perusahaan semakin kuat ya. Nah, itu salah satu apa namanya penelitian ya yang saya terapkan ya terkait tentang EVA ini di penelitian. Ya, nanti kalian boleh coba apa namanya baca lagi ya. Ini faktor-faktor yang mampu meningkatkan nilai perusahaan. Kalau juga tadi ISR negatif ya karena alasan juga ini karena ini apa namanya pas COVID ya, ini nih ada ya masih ada COVID nih di tahun 2021-nya ya. Nah, nanti kalian boleh replikasi penelitian ini untuk penelitian selanjutnya, misalkan menambah tahun ya ataukah menambah variabel moderasi ya kalau saya pakai profitabilitas ya. Nah, kalau kalian misalkan pakai perputaran ya, perputaran aktiva misal ya ataupun yang lainnya. Nanti bisa di apa namanya? Kaji ya lebih dalam. Ya. Oke, saya akan lanjut lagi ya, akan lanjut lagi. Tadi ya, ini udah ada lagi ya, yang ini. Udah ya. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu. Nah, ini ada ini. Nah, ya. Ini untuk mengkaji ya lebih dalam ya. Tadi ya, ini kalian coba analisis PT Gajah Tunggal tahun 2022 sama 2023. Sebenarnya tadi saya ya sengaja ya saya ambil contoh yang tahun yang dulu ya, 17 sama 16 ya. Nah, nanti kalian coba bagaimana sih? Apakah Eva-nya masih positif? Apakah Eva-nya masih negatif? Sorry, apakah Eva-nya masih negatif ya? Kalau tadi kan positif ya. Nah, gimana nih? Kalau tadi sebelum COVID nih, setelah COVID apakah positif? Tapi kalau ini tahun 2022 udah rada ini lah, 2021, 2020 masih terdampak. 2022 sih masih terdampak sedikit ya. 2023 masih kayaknya udah mulai established ya. Nah, dan juga ini PT Gajah Tunggal ini ya, ini juga menjadi portofolio dari investor ya, dari Lokeng Hong ya. Mungkin kalian tahu ya nanti di mata kuliah mendingan investasi mungkin ya nanti ya. Nah, ini juga di salah satu portofolionya mengambil apa namanya? Portofolio ada perusahaan ini nih. Ya. Nah, nanti kalian coba analisis nih. Nah, tadi yang berpengaruh ada perputaran aktiva ya. Nah, bagaimana nanti kalian lihat nih, apakah perusahaan PT Gajah Tunggal melakukan strategi itu enggak? Ya, meningkatkan perputaran aktivanya atau enggak? Nah, nanti ini kalian harus bisa menganalisis, ya, menganalisis nih. Bagaimana sih strateginya? Ya, oke, ini ya terima kasih ya. Tapi sebelum diterima kasihkan, saya akan coba kalian voting ya. Nih, saya ada polling ya, ada polling. Coba saya polling. Ntar saya coba buka dulu ya untuk pollingnya ya. Untuk pollingnya, sorry, saya share dulu ya. Udah kelihatan belum? Ada nggak? Ada kelihatan nggak ya? Oh, Belum, Bapak, belum belum ada. kelihatan ya? Ya, Ntar. Nanti kalian masuk menti.com ya. Masuk menti.com. Nah, nanti tinggal lihat ininya. Sorry, saya exit dulu full screen-nya ya. Saya di full screen ya, tapi nggak muncul ya sebentar ya. Sentimenternya. Masih nggak kelihatan ya? Sekarang kelihatan nggak? kelihatan, Pak. Coba masukin ya. Ada kodenya?
Ada, Pak. Coba. Muncul. Muncul? Muncul nggak? Iya. Udah apply belum? Ah, ini ya. Oh, banyak nih. Keluar nih. Udah dipahami pengetahuan baru ya, menambah wawasan ya. Oh, jangan ini ya, jangan tertekan oleh saya ini, bener nggak? Oke, ini ya. Oke. Ada lagi nggak nih yang isi? Wah, pada nggak punya pulsa juga nama ini mah ya. Nah, ini ya, masih banyak nih. Ya, oke ya. Nah, ini maklul kelasnya menyenangkan, mudah dipahami ya. Ah, nanti ya, sambil menunggu yang masih ada yang ngisi ya. Ah, nanti untuk tugas tadi ya, bisa kalian lihat ya di Edling masing-masing ya. Nanti ada due date-nya kapan ya. Nah, jangan lupa analisis ya. Kalau bisa ini setelah perkuliahan ini langsung mengerjakan ya. Kalau di engke-engke atau di nanti-nanti pasti lupa ya. Nah, ini ya, ini udah ya. Ini bagaimana ya dan seterusnya nih. Enggak ada yang tanyakan dulu sebelum saya akhiri? Ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya akhiri nih. Oh, ada nama lagi ya. Ada yang ditanyakan dulu sebelum saya akhiri tugasnya apa? Ada tanyakan Naswa? Enggak, Bapak, cukup. Oh, cukup ya. Kirain teh mau ditambah tugasnya Pak, mau ditambah tugasnya mangga saya mah. Ya, biar nama ini. Oke ya, ini apa namanya? Tadi ya sudah. Oke, ini ya. Udahlah cukup ya. Ini sampel udah ada. Oke, untuk eh pertemuan hari ini ya, saya ucapkan terima kasih ya. Mudah-mudahan tadi ya bermanfaat ya, materinya bisa mudah dipahami ya, dan nanti diaplikasikan kalian tentunya ya sebagai manajer keuangan ya, calon-calon nih ya. Oke, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Kita bacakan alhamdulillah secara bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima